Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1105 benar-benar menjadi chapter yang banyak sekali memberikan kejutan bagi para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Akhirnya, serangan yang paling ditakuti oleh Dr. Vegapunk yaitu Booster Call benar-benar akan segera terjadi di Pulau Egghead. Jelas hal ini pun membuat Dr. Vegapunk menganggap bahwa semua pencapaiannya selama ini sia-sia belakang karena Gorosei Saturn selaku petinggi di pemerintah dunia tidak memberikan sedikit pun ampunan kepada Dr. Vegapunk atas kesalahannya meneliti energi kuno yang dianggap sebagai sebuah ancaman bagi pemerintah dunia. Nah, dari fakta tersebut, satu hal yang bisa kita simpulkan, meskipun Dr. Vegapunk telah membantu pihak pemerintah dunia dalam mengembangkan teknologi kekuatan militer, namun tetap saja meneliti sesuatu hal yang berhubungan dengan abad kekosongan merupakan tindakan yang tidak bisa diampuni. Artinya, apa kalian semua sadar? Hal sekecil apapun yang berhubungan dengan abad kekosongan, bila terungkap ke seluruh penjuru dunia One Piece, maka sudah dapat dipastikan pemerintah dunia berada di ambang kehancuran. Itu sebabnya hal ini juga menegaskan betapa seriusnya pemerintah dunia dalam menjaga eksistensi dan hegemoni yang telah mereka bangun sejak ratusan tahun lamanya. Selain itu di chapter ini juga ada informasi yang cukup penting mengenai kedatangan seseorang yang akan segera terlibat dalam konflik di Pulau Egghead. Yap, hal ini memang sedang menjadi sorotan di kalangan para fan One Piece, sekaligus menjadi sebuah pertanyaan besar. Lalu sebenarnya siapa seseorang tersebut? Oke, nanti akan kita bahas ini ya bosku. Namun yang jelas, ada beberapa informasi penting lainnya yang telah disiapkan oleh Oda Sensei di chapter ini. Lalu kejutan dan keseruan apa lagi yang akan diperlihatkan di chapter 1105? Tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1105. One Piece chapter 1105 kali ini mendapatkan judul Puncak Kebodohan. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request yang memperlihatkan Carrot sedang membuat makanan bersama Nekomamushi dan Inuarashi. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Vice Admiral Doll yang menghubungi Saturn dan Kizaru untuk segera pergi ke kapal karena serangan Booster Call akan segera dilakukan. Namun, Saturn menolak dan akan tetap berada di Pulau Egghead untuk memastikan bahwa kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya tidak bisa kabur. Di sisi lain, Dr. Vegapunk meminta kepada Saturn dan Kizaru untuk menghentikan serangan Booster Call karena menurutnya Pulau Egghead adalah bagian dari perkembangan penelitian dan pembelajaran. Selain itu, Dr. Vegapunk juga menegaskan jika tempat ini dihancurkan, maka kemajuan ilmu pengetahuan akan tertinggal 100 tahun lagi. Karena menurut Vegapunk, pendidikan yang ada di Pulau Egghead sangat dibutuhkan bagi umat manusia. Namun, permintaan Dr. Vegapunk tersebut ditolak mentah-mentah oleh Saturn. Saturn menganggap bahwa kesalahan Dr. Vegapunk lah yang mengakibatkan semua ini terjadi. Saturn juga mengatakan bahwa secara tidak langsung, Dr. Vegapunk telah menyeret para ilmuwan yang tidak bersalah untuk meneliti tentang abad kekosongan. Itu sebabnya saat ini Saturn telah memerintahkan untuk mengirim kapal perang agar mengejar kapal evakuasi yang lolos dari Egghead kemarin. Dan tepat di momen ini juga, para pasifista kemudian diperintahkan untuk bersiaga di dalam Pulau Egghead. Sementara prajurit angkatan laut diperintahkan untuk segera naik ke kapal dan bersiap untuk melakukan serangan Booster Call. Di sisi lain, Sanji yang melihat ada kesempatan untuk kabur, kemudian bergegas mengajak Bonnie dan yang lainnya menuju ke roket vakum untuk pergi ke Leves. Sementara itu, kita juga diperlihatkan keadaan yang terjadi di Leves, di mana kali ini kelompok dari Nami memberitahu kepada Sanji tentang kondisi di berbagai tempat yang ada di Pulau Egghead yang Nami lihat melalui CCTV. Ya, Nami menyebutkan bahwa saat ini Zoro masih berurusan dengan Rob Lucci dan Jinbe sedang dalam perjalanan untuk menghentikan mereka. Nami juga menjelaskan bahwa rencana awal mereka untuk melarikan diri menggunakan Vega Force One tidak bisa dilakukan lagi karena telah dihancurkan oleh Kizaru. Nami juga memberitahu kondisi Brook dan Lilith yang masih berusaha membawa kapal Tosen Sunny ke tempat yang mereka tuju.
Tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan sebuah pengumuman dari narator yang mengungkap adanya penghalang di sekitar Labovest yang memicu Angkatan Laut untuk mengambil tindakan. Nah, rupanya mereka sedang berusaha untuk menembaki penghalang tersebut dan bersiap untuk menghancurkan Pulau Egghead dan kota masa depan. Kembali lagi ke tempat Sanji. Nah, di sini Sanji, Franky, Bonnie, Kuma, dan Vegapunk Atlas akhirnya sampai di vakum roket dan meluncur menuju ke Labovest. Namun sayangnya di tengah perjalanan mereka, Sang Admiral Kizaru yang menyadari hal itu pun langsung menggunakan pedang Ame no Murakumo untuk menghancurkan jalan vakum roket. Sehingga hal ini pun membuat mereka semua terjatuh dari ketinggian. Nah, tepat di momen ini, Saturn segera memerintahkan para pacifista untuk menargetkan Bonnie dan Kuma. Saturn juga mengatakan, sungguh ironi, Kuma dibunuh oleh klon Kuma, dan ini adalah puncak dari kebodohan. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan Luffy. Nah, di sini para angkatan laut yang mengetahui keberadaan Luffy pun berniat menangkap Luffy. Rupanya Luffy sedang berada di dekat mesin pembuat makanan. Menariknya, sang Baka Sencho yang makan terlalu banyak membuat tubuhnya menjadi menggelembung, sehingga Luffy pun tidak bisa bergerak. Di mana hal ini juga menyulitkan prajurit angkatan laut untuk membawa Luffy karena mereka juga sedang terburu-buru untuk menghindari serangan Booster Call. Lalu kemudian di akhir chapter, ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa kapal perang angkatan laut yang telah diperintahkan oleh Saturn untuk menghancurkan kapal evakuasi para ilmuwan di Pulau Egghead rupanya telah dihancurkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan salah satu prajurit angkatan laut yang selamat, kemudian menghubungi Admiral Kizaru untuk memberitahu bahwa mereka sedang menuju ke Pulau Egghead. Yap, chapter yang sangat menarik ya bosku. Selain beberapa insiden yang terjadi di dalam Pulau Egghead yang semakin mencekam, hancurnya kapal angkatan laut oleh seseorang tak dikenal pun menjadi sebuah tanda tanya besar di kalangan para fan One Piece. Memang banyak dari para fan One Piece yang meyakini jika Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army dianggap sebagai dalang dibalik hancurnya kapal angkatan laut tersebut. Namun, Mimin sendiri justru yakin jika kelompok bajak laut Kurohige lah yang menghancurkan kapal tersebut. Perlu diingat ya bosku, apabila kita analisa lagi dari beberapa kejadian di chapter sebelumnya, saat dimulainya konflik di Pulau Egghead dengan waktu atau timeline yang sama, saat itu bajak laut Kurohige dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, Kuzan, Pizarro, Katarina Devon menahan serangan pasukan SWORD yang dipimpin oleh Monkey D. Garp. Kemudian kelompok kedua, Kurohige, Burgess, Dokyu, dan Van Augur berhadapan dengan kelompok bajak laut Hati. Sementara sisanya telah diperlihatkan berada di dekat perairan Pulau Egghead. Artinya, kelompok pertama dan kelompok kedua yang telah selesai dengan konflik mereka memutuskan untuk menuju ke Pulau Egghead. Dan Mimin rasa disinilah momen kelompok bajak laut Kurohige bertemu dengan kapal perang angkatan laut yang diperintahkan untuk menghancurkan kapal evakuasi ilmuwan Pulau Egghead. Karena faktanya markas Revolutionary Army yang saat ini berada di Kamabaka Island justru terletak di lautan Paradise yang cukup jauh dari lautan New World. Bahkan Kuma saja harus memanjat dinding Redline dan baru menuju ke Pulau Egghead. Ya, meskipun ini hanya pendapat Mimin pribadi, namun jika kita melihat dari pola dan timeline yang terjadi saat ini, rasanya kelompok bajak laut Kurohige lah yang kemungkinan besar akan segera dilibatkan oleh Oda Sensei dalam konflik di Pulau Egghead. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1105. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.